Coy, hampir gue nggak sahur coy. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, dan selamat datang lagi di live streaming Ray buat Trailer Ray. Nyaris coy, nyaris. Sorry banget nih kalau misalnya gue ngaret nih. Baru live streaming waktu di akhir-akhir sahur ya. Udah mau imsak juga di gue. Woy. Gak tau mungkin karena kecapean badan kali ya. Tadi waktu live streaming ini juga, apa namanya? Reading with Om Ray juga, gue kemarin kagak fokus kan karena mungkin kecapean. Terus habis itu ya udah gue tidur bangun-bangun anjay jam 3:30. Tidur lagi tuh gue jam 4. Oh iya sahur, tentu gue bangun. But anyway, selamat pagi Om Farhan, Zervas, dan gue yakin lu semua udah pada sahur. Ya gak sih? Miao, Dilan, Nasuru, Wander, Om Yazir, Om Kazekira, SPZ, Om Budi baru, Chandala, pikiran kamu capek kali Om mikirin musuh di Elden Ring. Mungkin karena kemarin siang kita udah main Elden Ring ya gitu. Meskipun gue udah ada musuh-musuh atau bos-bos yang first try ya, tapi masih banyak lagi musuh-musuh yang harus gue kalahin. Jadi emang PR masih banyak, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas sekarang kita bakal kembali lagi ngelihat memes yang lu share di kebun Ramadan seperti biasa. Ini memes bejibun banget dan gue baru aja buka baru aja apa namanya makan bentar. Napas lu bang. Selamat pagi Om Velan, selamat pagi ya. Baru buka banget coy. Kebun nih. Under road to turni bingo kaum tahun depan, amin. Sepertinya. Halo Om Satya, Revalem, ntar gue napas dulu habis sahur. Jadi aku tidak bisa melihat sesuatu dengan nyata dan jelas. Aku juga tidak bisa ngomong sesuatu dengan lancar ya. Jelas kita bakal lihat kebun Ramadan. Mantap. Udah banyak kan ya live stream live sekarang mah. Dulu gue inget banget tuh tahun-tahun kemarin tuh dikit anjir yang live. Sekarang bahkan Om David Beat pun live. Ada YB juga, ada Arab. Arab ikutan sahur. Gua kagak narkoba anjot, bangsat lu. Begini buat bikin stiker. Yang kayak tadi gua enggak ikutan ya gitu. Gua sering lihat bagus pose. Kita sama Arab sering ngomong gak ikutan ya. Ini yang paling kanan Once aja. Ibot 13. Oh yang sebelah kanan tuh Ibot. Oh, Arab ikutan sahur, Bang. Oh. Oh, ada Om Crow juga lagi live. I'm on observation duty. Ada Balili juga, ada Bang Upi tuh bahkan live. Petualangan buta warna ada. Pay time 3. Sota pun rajin men sahurnya. Dan hari pertama gokil banget. Ini game Indonesia, kisah horor ojol the game. Menarik nih. Bang David tahun kemarin malah sering sahur sama ngabuburit Om. Oh ya? Nggak tahu gue malahan. Buset, Indira main Jump King coy. Inget banget gue main Jump King sumpah. Udah 2 jam. Ya nanti besok gue coba buat lebih pagian lagi deh. Jam 3 lah ya. Gue tuh ini men apa namanya menganut prinsip sahur telat buka duluan gitu loh. Kan emang sunahnya digituin ya. Kalau misalnya emang sahur tuh sahurlah ketika mendekati imsak. Sementara kalau misalnya bukalah ketika pas banget azan maghrib pertama kali lu dengerin gitu. Jadi sama kayak ini men, prinsip SMP. Sudah makan pulang. Ya cepet-cepetan coy. Makanya gue tipikal orang yang kurang srek kalau misalkan gue tuh bangun terus habis itu sahurnya tuh awal-awal banget tuh jam 3 segala macem gitu. Gue pengen sesungguhnya masih tetap bisa makan meskipun sampai imsak. Gue juga udah imsak nih, udah jam 4:34. Speedrun lagi, ampun. Skillnya sudah hilang coy. Jump King. But anyway, kita bakal lihat kebun Ramadan. Terus dikit-dikit kita lihat Twitter mungkin ya, atau yang lain. Siapa tahu ada aja bahasan-bahasan yang bisa kita bahas. Tapi
Alright, kita bakal lihat sama-sama meme yang emang dibuat sama Lulu pada atau yang di-share sama Lulu pada di kebun Ramadan. Kita tambah banyak basa-basi lagi, let's go, kita bakal lihat. Di Bikini Bottom ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main drum band. Dia jadi koki masaknya Krabby Gua pernah lihat Patty. satu video nih. Menjalani hari hidup bersama Gary. Yang apa namanya, yang ditanyain, kamu kok nggak ngaji mas? Nggak, aku nge-gym aja. Terus habis itu dibandingin kan yang ngaji sama yang nge-gym kayak gimana. Terus habis itu rame banget lagi yang apa namanya, yang nonton video Instastory Instagram kok nggak salah. Orang yang biasa buat fitness. Nah, lanjut temen deh. Zikri Tachibana. Kegocek doa kunut. Allahu liman hamidah. Hey, it's Kitty Cat Tits. في من هديت وعافنا في من Mereka berdua solid banget ya. Seneng gue ngeliatnya. Di internet banyak ya yang duo sinergi gini. Gua Egi, terus abis itu ada Sense People, terus abis itu ada Kitty Cat Tits, terus abis itu ada siapa lagi yang berdua ya? Dulu Bang Upi tuh kalau misalnya reaction tuh sama temennya dia tuh yang orang Bandung juga tuh berdua. Dan Dika. Maybe. Oh enggak, Reza Auditor dan temannya. Om Reza dan partnernya itu kan ramean gitu. Lu sama Egi gak? Kan tadi gue udah bilang. Gue udah nyebut. Nah ini masih 31. Ya. Taubat saudaraku, kembali dengan tulus dan jujur ke jalan Allah. Sudah Khalid men. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya. Dia ingin hambanya masuk ke dalam surga. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah ciptakan neraka untuk para pembangkang yang memang Kami akan kembali. Kenapa sih kecil gini harus bohong? No, jadi gak kembali no. Gue ngerti konteksnya lagi Space Tune kentut. Amwebo, thank you. tidak mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah katakan tadi di awal pertemuan, Nabi SAW sudah sampaikan dan ini dari Allah. Kalau semua anak Adam bisa berbuat salah, Tuh. tapi Allah berikan peluang untuk kembali supaya mereka sadar, mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit reminder ya, kalau misalnya kita hidup tuh gak cuma di dunia tapi di akhirat. Terima kasih banyak Om Masyir 31. Lanjut, Weekend Forever. Mana? Ini kenapa? Ini apaan? Kok selalu celengak-celenguk sih? Bingung gua. Bebas banget ya, soal kayak ngatur sendiri gitu loh cuy. Ada 31. Bingung dia mau sholat atau ikut perang sarung di luar masjid. Coba pamagam menurut cewek. Asik. Om Dev ini sahur untuk yang di Sumatera ya. Di Bogor sudah imsak. Ini yang lucu di video ini tuh emosinya real aja, tapi dibercandain lucu banget dah. Kacau. Ya, bentar lagi imsak kamu ya. Alright, terima kasih banyak. Mas Shiro, aman ya, bacain forever.
Anjir nyimbuan silit. Iya tapi banyak anjir sholat yang gerakannya tuh bebas banget tuh waktu masih kecil gue ngeliatnya. Anak-anak kecil tuh biasa kalau masih sholat gitu tuh tidak bisa terpaku gitu. Terus kayak nengok kiri kanan. Garsi, lu tuh gak garsi? Garoksi. Terus diambuan kalau misalnya bahasa Sunda. Dicium. Nah, ini yang masukkan sebungkus nasi padang di jam 1 siang anjir. Sumpah dari anjing ini keturunan Halilintar ya. Dia mirip Atta Halilintar anjir, saya Halilintar dan kawan-kawannya men. Kayak saudara yang hilang gitu. Gue selalu pikirin kalau misalnya Rio AJG ini anaknya Halilintar dah, bingung gue. Soalnya mirip mukanya. Ini rame anak-anak Street Free Fire. Halilintar yang terbuang. Rio. Ringkasan kisah Nabi Ibrahim. Look at Prophet Ibrahim. Ibrahim requires a separate session of his own because it's mind-blowing. This is why in Salah we say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Why Ibrahim? Why not Nuh? Why not Musa? Ibrahim is something else. Ibrahim, peace be upon him, a teenager, Oke. giving da'wah, destroying the idols, being punished by his people by building a huge fire. Suka gue waktu dia bilang idols. Ya idols soalnya kalau misalkan lu terjemahin artinya apaan? Berhala. Jadi buat lu semua yang emang sampai sekarang masih mengworship idols, hati-hati saja ya, hati-hati saja. Karena idols itu artinya berhala men. Coba lu searching sendiri. And being thrown in it, not afraid, did not even blink. Jibril comes, do you need something? Said, from you? No. Allah Azza wa Jal safat. Jibril said, no, Allah is sufficient for me. And Allah says to the fire, be coolness and safety to Ibrahim. So he walks out. Allah Azza wa Jal did not give him a child until he was over 80. And Okay. his wife was barren. And he thought that, khalas, this is Allah's qadar, this is Allah's will. Only to be blessed with Ismail when he was over 80. So imagine when your child is 14 years of age and you feel that he is there for you, to take care of you when you're old. When you are not able to walk, you need the support. You need someone to back you up. Allah Aku baru pertama kali ngelihat Sheikh Asim pengen nangis gini, oh sedih. gives you this boy, and just when he was there for you, the command comes, the test comes. What? Slaughter him. Yeah. It comes to you in a dream. But you know as a messenger that dreams of the messengers Yeah. are revelations. You have no choice but to comply. Beda ya. Mimpi nabi sama mimpi manusia kayak kita semua tuh beda sebenarnya. Mimpi nabi bisa aja langsung pertanda dan juga komunikasi dari Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya mimpi manusia ya basah. What does he do? He puts him on the ground and says, son, Allah tells me to slaughter you. Ujian banget itu. Can you comply with such test? What does the son say? Father, do whatever you're ordered. I'll be among the patients. Don't worry. Just as he puts him down and he wants to slaughter him, Allah sacrifices him with a big ram from the heaven and says to him, Betina kan. complied. These tests Sapi betina ya? Iya gak sih? Al-Baqarah kan? are not random. Sapi betina dari surga, subhanallah. Tapi kalau misalkan lu lihat POV dari Nabi Ismail juga sedih juga itu. Dia mau itu juga ini banget coy. Berani banget, gokil. Keren itu cerita tuh kemarin waktu di kisah Nabi. Keren. Sebuah pengorbanan yang sangat amat besar dari seorang Nabi untuk mengimani sesuatu yang emang dia percaya gitu. Al-Baqarah lain lagi konteksnya. Oh, oke. Bang ya.
Oke, terima kasih banyak Om Tegar. Lanjut apa nih? Masyiro 31. I don't care how you feel If you can hack porn sites and shut them down, you have to do so. about him, but this is such a boss thing to say. Bos thing to say apa You emang? can hack porn sites and shut them down. You have to do so. It's a moral obligation. And if you have been awake the last 15 months, you can Lu kalau duduk jemput nyangkut gimana? Gua gak pernah denger ada orang kecelakaan motor diakibatkan karena bulunya nyangkut, nggak ada. Ya siapa tahu kan nyangkut gitu di something gitu. Aduh buluku kecabut gitu. Akhirnya kecelakaan gitu loh. Ya mungkin Sa masuk Sa. Mungkin. Jadi nggak fokus gitu kan bawa motor. Itu gak logis, gak. Jangan salah loh. Ini mungkin nggak ada yang tahu mungkin Main game membuat kita mendiskusikan sesuatu hal yang aneh aja. Lebih dari diskusi cowok-cowok jam 3 pagi, men. Gokil emang next level itu manja. can easily look back and see who owns most of these sites and who creates them, who propagates them. Anyway, people might say, well, if it's there, just ignore it. Well, this is addictive content. So drugs, Real. alcohol, gambling, these are things are forbidden in our faith for a very specific reason because of their addictive personality. So when Yeah. they become forbidden for us as Muslims, it makes us free from them. And I was trying to explain this to a friend earlier about what freedom means to Muslims will vary differently to Americans or people in the West. And it's not just those two. I mean, people in China have a different definition of freedom. Freedom has different definitions depending on where you are in history, your culture, your society, etc. And with that being said, the best way I can summarize it is Muslims are free from, while secular societies are free to. They're free to indulge in this stuff, which leads to a decaying of their society. There is a reason why gambling is heavily regulated. It's not because they want to take away your freedom, it's because it is bad for society. Look at cities that have casinos in them and how not so well they're doing, like Atlantic City, for example, in my Okay. home state. The US government tried to ban alcohol for many reasons, but a major reason is because it's just not good for you. There is no research to support that. Ini ironi banget ya. Saya kalau misalnya lihat data statistik pengguna dan juga pengakses situs-situs pornografi itu kebanyakan dari Indonesia. Yang mayoritas penduduknya Muslim. Gampang sagnean. Itu mungkin menjawab kenapa negara Indonesia itu adalah negara dengan muslim terbanyak tapi tidak bisa mengembalikan kejayaan muslim. Kenapa? Karena ya kelakuannya mengikuti hawa nafsu. Untuk lu bisa berhasil, untuk lu bisa menjadi orang yang sukses, itu lu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Percaya sama gua, lu nggak ngelihat hal-hal yang bisa menggoda hawa nafsu lu seminggu atau sebulan aja, itu otak lu pasti bakal bersih banget coy. Bakal bersih banget, bakal bisa berpikir lebih jernih. Terus habis itu lu bakal bisa ya punya critical analysis yang lebih baik dibanding orang-orang yang biasanya ngeliatin hal-hal yang berbau pornografi gitu. Dan ini gak cuman kehitung gambar-gambar real ya, tapi bahkan kartun pun itu ngaruh banget itu. Sangat amat ngaruh. Lemah syahwat istilahnya, betul. Kebanyakan porno Raja Singa. Enggak dong. Enggak. Raja Singa sama Sipilis bukan dari pornografi enggak sih? Setahu gue kalau misalnya Raja Singa sama Sipilis itu langsung berhubungan dengan ini. Langsung berhubungan dan juga kontak sama yang menularnya. Ya kalau misalnya nggak bersih mungkin lo bakal kena penyakit kelamin juga gitu ya. Tapi nggak sampai Raja Singa sama Sipilis, tau gue. Kontak kalau misalkan itu. Yang biasanya sering kena tuh orang-orang yang suka jajan, tau gak lo? Orang-orang yang suka menggunakan jasa prostitut gitu ya untuk menyelesaikan hasrat seksualnya gitu. Makanya ngeri tuh kalau misalnya pada akhirnya beberapa orang kalau misalnya udah punya pemikiran gue kalau misalkan
apa namanya lagi pengen mah tinggal bayar aja gitu, nggak usah nikah. Oh itu serem banget itu cuy. Yang bikin masalahnya itu sebenarnya bukan lu bisanya atau lu bisa menghapus hawa nafsu dengan ngelakuin itu, tapi resikonya justru. Yang mana resikonya itu lebih berbahaya kalau misalnya kagak nikah dulu. Sengaja dengan lu nikah, lu jadi agak sedikit selektif lah dengan pasangan lu gitu. Sementara kalau misalnya yang jajan-jajan gitu, kita kan nggak tahu ya udah berapa banyak gitu yang emang jajan juga. Ya nggak sih? Kalau main tangan kecil kemungkinan kena raja singa, betul. Kecuali lu apa namanya sebelum gituan jabat tangan dulu sama orang yang kena penyakitnya. Dimana orang yang kena penyakitnya sebelum jabat tangan garuk peler dulu. Nah itu baru tuh bisa kena tuh. Lah itu ada arung. Ketika iman sedang tinggi, langsung ngepas jadi hamba yang lebih baik. Emang kalau udah nggak niat nikah masih jajan, oh ada aja Lutfi, ada aja. Coba lu lihat di Twitter dah, lu lihat di media sosial yang agak sedikit remang-remang dah, banyak anjir opini-opini orang yang kayak gitu. Ngeri makanya gue. Anjir di Twitter sekarang lagi ngomongin soal Islam men, soal agama anjir. Serem banget coy. Dipancing mulu sumpah. Orang-orang Islam buat ngedebat di Twitter, giliran dibalas langsung dibilang gatekeeping, terus dibilang apa namanya, fobia sama orang-orang yang bukan Islam. Anjir serem banget. Udah kayak Israel. Twitter lagi kayak gitu tuh. Gue susah nemu bahasan ngopi, soalnya bahasan-bahasannya kayak gitu semua, males gue buat diangkat. Iyalah Asmaul Husna lah apalah gitu. Ngeri anjir gak ikutan gue yang kayak gitu. Why is Maghrib is taking so long? Biasa ya puasa ya. Wait forever. Arep dadi apa? Sahur ora poso. Arep dadi apa? Jam 12 wis do buka. Arep dadi apa? Wis tuwa ora poso. Agus ra tau poso, tapi kok melu riyaya. Gak ngerti gue sumpah. I in Jawa man. I'm sorry man. Jajan dengan nikah beda sih. Yang satu buat nafsu, sedangkan yang satu lagi hanya untuk ibadah. Itu kan opini kita. Ada aja tapi orang yang menyamakan antara nikah dan juga jajan gitu loh. Kan sebagian orang-orang kan niat nikah gak cuman buat ini apa namanya ibadah atau gak cuman nyari partner. Ada juga yang masih punya niatan buat mengendalikan hawa nafsu. Ada anjir orang nikah dengan niatan seperti itu. Nah apakah itu salah ya kagak juga sebenarnya. Cuman kan nikah lebih dari itu ya. Kalau misalnya cuma nafsu doang ya udah. Kedepannya lu bakal kaget sama masalah-masalah baru soal pernikahan gitu loh. Nyindir yang ikut sahur tapi nggak puasa tapi ikut ngerayain hari raya. Oh gitu. Oh oke. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah. Belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk. Tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jujur nih ya, dari 29 kali gue berpuasa di tiap tahunnya gitu ya, tahun ini tuh merupakan tahun terberat gue berpuasa coy. Tahun terberat. Ada alasan kenapa sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh gue banyak banget bengong, banyak banget ngomong ngalor ngidul gitu ya, karena ada sesuatu yang lagi gue pikirin dan gue masih belum cerita ke lu, tapi gue minta doanya ya semoga musibah yang lagi dialami sama keluarga gue bisa diangkat dengan cepat dan seenggaknya kita pada akhirnya bisa benar-benar merelakan musibah tersebut gitu.
tentang ekonomi kau, wah banyak men masalahnya. Gue banyak banget yang dipikirin sebenarnya. Cuman kayak ya udahlah, kita jalanin dulu aja. Semoga di hari esok bisa lebih baik lagi. Apakah itu salah satu musibah ya? Tapi ada lah. Sebenarnya berat banget gue kalau misalkan ketawa gini tuh sebenarnya dari kemarin. Kayak apa ya? Nggak seharusnya gitu gue lagi happy dan ketawa-tawa seneng. Tapi gimana ya? Kan gawean gue kan nggak entertain ya. Kalau misalnya pada akhirnya gue murung terus nggak akan jalan ini. Dan gue seenggaknya juga harus bisa hadir gitu di sini biar gawean tetap jalan. Terus habis itu ada yang ini juga lah, ada yang coba buat nyelesain dan juga nungguin musibah tersebut gitu. Jadi ganti-gantian. Iya, telat sahur si Uji. Aduh, ntar dah gua inin. Gua lebih awal dah biar semua gak telat sahur. Tadi sempat bahas dengan menurut lu fenomena nikah transaksional tuh gimana? Terus apa bedanya kalau gitu sama open BO? Nikah transaksional bedanya sama open BO, bedanya agak ribet dikit ya. Nikah transaksional ya memanipulasi ini kan prosedur agar seenggaknya bisa terlihat halal gitu. Padahal hasil akhirnya sama aja sebenarnya. Itu juga berbahaya tuh. Banyak juga kan ibadah-ibadah yang dimanipulasi. Jangankan nikah gitu ya. Syarat-syarat dalam menyelesaikan permasalahan tentang agama di negara ini pun banyak yang dimanipulasi. Kayak gitu. Iya, kawin kontrak gitu atau pokoknya sebelum seks kawin kontrak dulu biar halal, terus habis itu udah gitu lepas lagi gitu, langsung cerai. Banyak tuh di puncak kayak gitu tuh. Orang-orang Arab dan segala macam memang ngeri coy. Kayak kasusnya ini juga kan, apa namanya, pengen rujuk. Sebelum rujuk kan lo harus sama-sama nikah dulu ya gak sih? Kalau misalnya udah cerai. Ada juga tuh prosedur biar dinikahin lu sama orang lain, terus habis itu nikah lagi. Padahal kan nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih, itu masih tetap boleh kalau misalnya dalam syarat gitu. Tapi dalam aturan Islam kan yang kayak gitu seenggaknya harus dikerjakan dulu. Bener-bener tanpa adanya niat-niat lain gitu. Terus habis itu baru balik lagi biar seenggaknya tuh ada waktu. Dan juga berpikir kalau misalkan dengan baik lagi apakah bisa menyelesaikan masalah. Nikah pun banyak yang gitu anjir. Iya, ada masidah juga betul. Tapi nikah yang beneran juga nggak tahu kan kapan cerai, betul. Ya udah banyak yang gitu coy. Tergantung lu aja sekarang dalam hidup, apakah punya prinsip atau kagak. Jadi ada istri yang mikir lah dia lagi di bawah, gue juga bakal ngurangin layanan gue. Paham gak? Oke. Maksudnya nikahnya tuh nikah balas budi gitu ya? Ah itu mah urusan dinamik rumah tangga anjir. Kalau kata gue mah cara orang dalam apa namanya nyelesain masalah di kamar private-nya kalau menurut gue. Urusan prinsip dia nanti setelah nikah kayak gimana ya tergantung mereka sebenarnya. Apakah pakai peras atau kagak nanti takutnya yang rugi mereka. Rugi anjir kalau misalnya nikah dengan cara-cara seperti itu tuh. Ada orang nikah nggak pakai perasaan. Ya kalau misalnya dijodohin anjir. Biasanya udah 25 tahun masih belum kepikiran nikah. Oh mending kerja dulu apa nikah? Mending kerja lah. Gue aja nikah di umur 27 tahun. 26, 27. Cari waktu dulu aja santai buat nyari pasangannya siapa. Nanti kalau udah cocok juga mau lu itu targetnya 27, 28 langsung digasin. Gimana sama orang yang udah nikah berkali-kali tapi nggak dapat jodohnya? Kalau begitu apakah nikah belum tentu jodoh? Belum dapat orang yang pas. Kayak gitu. Tahun ini berat om asli. Sama om Alvin, gue juga Vin. Semangat ya bro buat kita bro. Mau itu urusannya nikah, keluarga, kesehatan, gue doain semoga lancar lah lu pada. Nikah tanpa perasaan bukannya gagal syarat nikah itu? Oh gue belum tahu dah Om Firdaus syarat nikah itu apaan aja.
Atau gue syarat nikah itu ada pasangannya, lu mampu, mental udah oke, gas. Gue jujur masih dikira maling om. Ah, dikira maling? What the hell? Maling kenapa? Kenapa orang yang sering baca Al-Quran sehat? Karena membaca Al-Quran buat hati tenang. Karena mereka sering pergi ke ja. Tai banget. Oh gym, oh gym. Oh gym. Ikan gua kerja. Oh ke gym. Oh makin lucu lagi anjir. Oh iya ya, nggak ada harkatnya ya. Jadi gym ya. Oh iya betul. My bad guys. Masih ada 31 apa nih? Mereka yang tidak sholat Jumat, matinya akan dimakan cacing tanah. Betul? Kita sama juga. Ya. Sama, tak ada beda. Cuman bedanya kita lepas dari man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan Drama-drama nyebelin di korporat. Wah semoga cepat selesai masalahnya. Jumat Maafin. 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan. Taba'allahu ala qalbih. Allah kunci pintu hatinya. Allah sumbat telinganya. Allah tutup matanya. Summum bukmun umyun peka tuli bisu buta fahum la yarji'un. Gue udah taubat Bisa wa. kembali ke jalan yang benar. Lu mau tau gak bagaimana cowok ketika sudah tidak sholat Jumat 3 kali? Nih gue kasih lihat jadi apa. Masih banyak yang denger ya lagu-lagu yang mau apa anjir, keren banget. Suaminya Mike Neko, iya. Itu nih, anti twisted goop. Tempat gue lagi ada banjir, cuman alhamdulillahnya tempat gue rumahnya nggak ada genangan air di Bekasi. Puasa plus banjir cuy. Wih ada kucing. Oh no, oh no, no, no. Ya ampun gue, aduh, gue nggak tega ngeliat rumah-rumah yang udah sampai seatap gini men, kena banjir ya. Gue jadi kepikiran kalau misalkan gue lah yang kena, sumpah serem banget itu. PC gue, dokumen-dokumen gue gitu, ya Allah. Gue pasti bakal menyelamatkan ya jiwa dulu sih. Tapi sebisa mungkin gue bakal naruh PC gue di tempat yang aman. Biar seenggaknya kalau misalnya pada akhirnya banjir tuh kagak yang rugi-rugi banget. Masalahnya ya barang-barang gue yang penting gak cuma PC doang di kamar ini anjir. Ada kamera, ada drone, ada baterai-bateraian, ya ampun. Serem banget coy. Ini kalau misalnya emang udah ada udah ada tanda-tanda genangan kayak gini, wah gue langsung packing nih. Nggak ada nih gue istilahnya kayak berdiam diri dulu kayak bocil nih dan juga kucing ini. Serem banget ya kalau bisa kayak gini ya. Oh by the way, lu kalau misalnya ngikutin berita lanjutan dari pembongkaran tempat-tempat wisata di Puncak itu udah banyak banget ya. Kan kemarin kalau nggak salah gue sempat buat video ngopi ya soal Om Deddy, Pak Deddy ya, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang ngebongkar salah satu taman wisata Hibis Fantasi. Sekarang udah ada 33 kalau yang dibongkar, biar kembali lagi nih membuat Puncak sebagai tempat resapan air yang sesungguhnya gitu. Karena gue yakin itu pasti ngerugiin orang banget dan apa yang dilakukan sama Pak Deddy udah bener menurut gue. Cuman konsekuensinya bakalan panjang banget itu. Orang-orang yang punya bisnis
ngelihat stigmanya Om Deddy yang langsung asal ngancurin bisnisnya mereka. Kayak gitu. Kok bisa kecolongan lo, aneh. Ya tanya gubernur sebelumnya lah kok kayak gitu. Atau gubernur-gubernur yang beberapa tahun lalu pernah menjabat gitu. Pak Aher, terus habis itu Kang Emil dan segala macem. Ditanya-tanyain tuh. Kabupaten Bogor dan segala macam juga. Itu sempat dibahas di TNM Bang Andri. Itu ada oknum RT yang sengaja ada oknum RT yang sengaja kasih banjir itu kayak gimana maksudnya Andika? Coba dong kasih tau lu dong. Gimana caranya RT itu bisa memberikan banjir gitu? Mungkin di tahun 3 jadi gak kena. Sama gue juga, tapi gak ada yang tahu. Ke Bogor kalau misalkan banjir udah tenggelam deh Jakarta. Itu gak asal hancurin soalnya gak sesuai aturan. Betul. Gue juga udah lihat sebenarnya. Nih men, bahkan untuk rumah-rumah yang ada di pinggir kali itu pun udah gak sesuai aturan, tapi masih tetap aja dibangun dan juga masih tetap aja ada, ya gak sih? Banyak anjir bangun-bangun Indonesia yang emang gak sesuai dengan aturan. Let's be real man. Yang obviousnya di puncak jelas banyak juga kayak gitu, tapi entah kenapa tetap aja ada. Itu juga bermasalah sebenarnya. Orang internet kok malah ngomongin dia nangis padahal latar belakang dia nangis karena lahan hijau yang berkurang. Nah, itu sebenarnya penyakit dari presiden sebelumnya ya. Gara-gara secara tidak langsung gara-gara dia, orang-orang jadi nggak percaya lagi sama pejabat-pejabat yang emang mengekspresikan kesedihannya di depan kamera, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh ngerasa kalau misalkan apa yang beliau lakuin itu kemungkinan bakalan nggak beda jauh hasilnya nanti sama ya presiden yang sebelumnya kayak gitu. Yang kalau misalnya dilihat dari dampaknya sudah separah ini gitu, korupsinya banyak banget sampai kuadriliun dan segala macam bla 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 begitulah pokoknya. Coba. Tadi yang RT gitu Andika gue minta statement Kang Deddy Mulyadi emang oke sih, karena apa resapan dibuat wisata atau banjir, ya. Andika tadi apaan yang RT itu? Ada RT sebelah yang kena banjir, nah justru RT aja. Oke. Di Twitter juga ada balasannya Om Andika. Ada balasannya. Ada satu akun yang ngebales tentang orang yang ngejebolin ininya, apa namanya, dindingnya itu. Katanya emang gara-gara komplek wilayah elitnya, komplek wilayah itu yang emang dipagar. Jadi daerah sekitar tuh nggak bisa ini punya jalur khusus air buat nurunin genangannya. Makanya dijebolin kayak gitu. Ya lihat dari POV orang yang punya rumah di situ pasti bakalan kesel jelas. Tapi kalau misalnya dari petanya gitu, akun tersebut itu ngasih lihat kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan gak ada di rumah udah lancar-lancar aja aliran airnya kayak gitu katanya. Makanya mau nggak mau tuh terpaksa harus dibongkar katanya gitu kata orang di Twitternya. Gue nggak tahu by the way, soalnya gue bukan tinggal di sana kan. Menggambarkan kesetaraan. Harus banget soalnya destruktif. Karena sebelum adanya tanggul itu atau pagar itu, aliran air harusnya alirnya ke sana. Jadi nggak gampang banjir daerah-daerah sekitarnya gitu katanya. Nutupin resapan air, nutupin jalur air resapan air mah kayaknya ada. Dan resapan air di kota sebanyak apa sih? Gara pertanian teh di puncak nggak sesuai ekspektasi yang permintaan lahan buat wisata dan perumahan, makanya lahan hijau puncak makin dikit. Men, lu jual tanah ya, lu jual tanah mau bisnis pertanian apapun pasti bakal lebih untung di awal. Karena jual tanah itu pasti langsung dapat uang instan kan. Ya kayak di Tuban aja tuh, yang ganti untung Pertamina, yang beritanya itu orang-orang jadi pada langsung beli mobil dan segala macam gara-gara lahan-lahannya itu dibeli sama Pertamina. Terus abis itu beberapa puluh tahun kemudian mereka akhirnya bangkrut lagi karena tidak mengerti bagaimana manajemen keuangan. Padahal dari Pertamina sendiri udah dikasih seminar kan bagaimana caranya manajemen keuangan gitu. Tapi gak ada yang datang waktu itu. Sekarang orang-orangnya justru malah ngutang, bingung mau kerja kemana gitu, malahan protes.
ke yang beli lahannya gitu biar dimintain kerjaan kan. Begitulah orang Indonesia. Maunya tuh di awal seneng doang, anjir di akhir nggak kepikiran gitu loh. Di Bali banyak kayak gitu om. Belum baru setahun juga kagak om. Oh baru beberapa tahun. Gak tau gue. Berikan ekonomi yang ngaco habis itu. Iya, kalau misalnya gue baca beritanya ya, sebenarnya pihak Pertamina sendiri atau pihak yang ngebeli lahan itu udah buat ini juga himbauan untuk mengikuti kelas manajemen keuangan juga biar seenggaknya kagak hilang uangnya seketika. Tapi yang dilakuin adalah beli mobil. Beli barang-barang konsumtif yang justru perawatannya itu mahal, ya bakalan cepet habis lah duitnya, jelas itu mah. Sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya dari puluhan miliar gitu ya, 15 miliar gitu atau 20 miliar, 2%-nya gitu ditaruh di saham aja, nggak 2%, bahkan 50% atau 80% ditaruh di saham aja atau di bank lah. Seenggaknya lu bisa hidup dalam bunganya ya. Ya meskipun riba gitu ya, tapi ya cari saham yang syariah lah misalkan. Gue yakin lu dengan menaruh uang bermiliar-miliar kayak gitu dengan pilihan saham yang tepat, lu bakalan tetap bisa dapat duit tanpa harus bekerja anjir. Gue lihat IG-nya hujat otomotif fanboy Yamaha roasting Honda perkara tangki motor. Honda berkarat pas Yamaha juga nasibnya sama. Wah diem fanboy usut punya usut perkara BBM oplos sih. Oh nggak tahu gue tuh. 30 cukup mak. Nah iya. Orang desa makan-makan 20 juta aja harusnya udah seneng. Ini itu semesta. Ada satu kalimat yang agak sedikit dalam banget gitu ya ngomongin soal fenomena itu. Yang bilang kalau misalnya orang miskin akan tetap menjadi miskin meskipun memiliki uang yang banyak. Anjing sedih banget itu. Goblok ya. Bukan gue yang ngomong itu, orang di internet somehow nggak tahu gue siapa, lupa gue. Soalnya yang bikin miskinnya itu sebenarnya bukan materinya tapi pikirannya. Punya duit juga nanti bingung mau kayak gimana gitu loh. Sengaja invest di emas kayak atau apa gitu, tetap jangan jumawa kayak itu udah beda cukup sih menurut gue. Gue pun sebenarnya tipikal orang yang masih belum terjun ke saham, tapi seenggaknya gue ngerti ada contingency plan kalau misalnya pada akhirnya YouTube nih kemana-mana, YouTube nih ada apa-apa gitu loh. Ya seenggaknya dengan saving, terus habis itu ya mungkin naro di instrumen mana gitu biar nilai mata uangnya kagak hilang dan tergerus dan lain-lain gitu loh. Beda Bang Ray, ini update yang sidang kasus penembakan bos rental mobil oknum TNI yang nembak bos rental mobil udah dipecat dan dihukum seumur hidup. Nice. Thank you infonya cuy. Worth it. Orang kata Remo channel orangnya pemikiran nggak telaten buat manage sumber daya dan keuangan atau investasinya di bidang pendidikan lah. Anjay. Kan investasi terbaik itu pendidikan. Kalau bisa punya anak gitu bisa diinvestasiin buat beasiswanya gitu. Nah, lebih dari cukup itu harusnya. Ya jadi kita bisa belajar ya dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat gitu. Kalau misalkan nggak harus kita yang merasakan gitu untuk bisa belajar dari kesalahannya mereka. Kesalahan mereka apa Bang Ray? Ya manajemen keuangannya agak sedikit buruk. Ya gitu. Nggak harus invest ke saham dan segala macem. Lo harus tahu kapan lo harus saving, lo harus tahu kapan harus spending kayak gitu. Makoma. Tingginya 2 meter. Aduh kunaon apa? Leles puasa dahar. Buset belakangnya makam lagi sumpah serem banget. Aduh dahar. Kocok gitu. Aduh bahaya bos. Kameramen tidak selamat. Nah, 10 juta sebuah habis pasti, tapi orang kaya pasti mikir gimana caranya. Gini ya, dan diberdayakan. Agak sulit sebenarnya gimana orang mau mikir pendidikan kalau buat makan besok aja mereka nggak tahu makan apa. Betul ya, itu gue setuju. Tapi konteksnya kan tadi kita ngomongin soal ini orang di Tuban yang punya duit maksudnya. Diinvestasiin karena masih punya duit kayak gitu. Tapi iya kadang orang miskin meskipun punya banyak duit juga bingung mau makan apa.
Gue jadi inget nasihat dari dosen gue gitu ya, yang sampai sekarang gue. Apakah Halinol itu oplosan atau tidak? Ternyata di komentar nggak sedikit nih komen-komen yang mengatakan Bang, kalau Halinol itu Pixar bukan gak buat oplosan, film ini, mirip-mirip pejabat dengan kita nggak perdebatan di negara mana gitu ya. Nah, di akhir film Kita si butuh karakter meter, Pixar, men. Dr. Meter, ada menjelaskan hal ini. Our investigation proved that all in all was actually gasoline, and Axelrod engineered it so that when it got hit by the beam, it would explode. Artinya, Halinol itu sebenarnya adalah bahan bakar biasa yang kemudian dirubah oleh Axelrod agar dianggap menjadi bahan bakar alami. Kemudian ia tambahkan zat tertentu yang membuatnya dapat meleduk ketika Jangan-jangan kamera khusus. Dari penjelasan itu aja bisa kita ambil kesimpulan kalau Halinol itu oplosan, bahan bakar A yang dirubah menjadi bahan bakar B dengan campuran tertentu yang jelas ilegal. Bahkan secara cerita, Halinol adalah jangan-jangan BBM palsu kendaraan-kendaraan yang lu digunakan semua untuk emang menipu menggunakan para kendaraan di BBM dalam palsu bisa film. meledak Ya, kalau juga. bahasa pejabat dalam dunia pers, Halinol merupakan BBM hasil blending yang dibuat dari bahan bakar biasa. Menurut kalian gimana? All in all, is completely safe, okay? Damn, bro. Safe. Oknum-oknum koruptor pertamanya benar-benar mengambil apa yang dilakuin sama villain Cars 2 anjir. Ya lu diincer bisa meledak anjir kendaraan lu. Yang gue sama pendidikan berjalan seimbang, tapi kalau nggak ada pendidikan duitnya dipakai beli mobil. Nah itu. Jadi dapat uang 5 miliar nggak punya uang untuk invest ke pendidikan. Makanya. Apalagi fakta kalau misalkan lahannya tuh nggak ada anjir, lahan yang udah jadi ini lo mata pencarian lo. Tadi kita ngomong sampai mana kan? Lupa gua lah. Ya, sambil inget-inget kita lanjut ya kebun Ramadan. Nah, nih Natalie, aduh mau boker lagi gua, di nerf gua ah. No. No, jangan boker sekarang. Gua nggak pengen di nerf. Oh ya, quotes dosen gue benar. Jadi gue jadi inget quotes dosen gue yang bilang, kalau misalkan lu bingung makan apa, dan lu juga bingung menghabiskan waktu untuk apa, di momen itu, lu harusnya sadar kalau misalkan lu masih belum bisa jadi orang yang berhasil. Karena dengan nge-spending waktu yang lu gak tahu buat apapun masih bingung gitu. Gimana menentukan arah untuk menjadi orang yang berhasil, makin bingung anjay. Kayak gitu coy. Gue langsung mikir iya ya anjir, kita makan bingung itu adalah indikasi kalau misalkan lu tuh gak merencanakan hidup dengan baik anjir, kata dosen gue. Oh man, that's right bro. Jadi gimana caranya? Ya jangan bingung sama suatu hal yang emang seharusnya gak bingung gitu loh. Masa makan aja bingung, masa lu nge-spending waktu juga bingung, kayak gitu kata dosen gue. Kalau misalnya ada waktu luang ya lu simple lah, lu tinggal ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, baca buku kek, ngerjain sesuatu kek, baca berita kek yang bermanfaat kek, seenggaknya bisa ningkatin tumbuh kembang pemikir. Gua mau boker ah. Udah gua boker dulu ah. Main Elden Ring kek betul.
Plak. Sorry guys, gue tadi sholat subuh dulu. Apakah saatnya belajar politik ekonomi dan bangun partai AME yang
Is this the time? Is this the right time? Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten. Jangan lupa cebok om. Udah nih. Tuh. Men, gak usah khawatir men. Hygiene gue orangnya. Oke. Udah lagi donat anjir. Tai lu om, gue bawa HP ke WC buat lihat lu sambil boker malah. Revolusioner. Alright, lanjut. Apa nih? PFV, you use your phone during Jumaah. Langsung di backshot. Momen ketika gue digampar pakai buku agama sama guru agama gue. Real. Rasid here. Ini perang Yarmuk. Pada tahun 13 Hijriah di Yarmuk, sebuah tempat yang terletak di wilayah Suriah, meletus peperangan yang kemudian dikenal dengan nama perang Yarmuk. Oh, zamannya Abu Bakar. Perang ini merupakan satu kemenangan Khalid bin Al-Walid yang paling gemilang dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian. Pedangnya Allah men. Apa? Lu kalau misalkan ngikutin ini ya, Reading with Omre ya, terus abis itu perangnya itu ngomongin soal Khalid bin Al-Walid, udah kayak anime men. Soalnya sebelum sebelum diperkenalkan untuk melawan Khalid gitu ya, kita dikasih tahu dulu siapa aja musuh-musuhnya. Komandan Bizantium, terus abis itu komandan yang ada di wilayah Persia dan segala macem gitu ya. Pokoknya orang hebat, dia merupakan salah satu komandan paling tersohor, bla bla bla, langsung wang. Udah kayak meme Grim Reaper anjir. Udah bagus-bagus diperkenalkan nih. Lawannya Khalid adalah langsung tidak ada yang tersisa. Ya. Pipi real. Itu bener-bener stealing the show anjir. Padahal di buku yang kita lagi baca itu ngomongin soal ini kan, kekhalifahan Abu Bakar kan, tapi yang banyak banget diekspos Khalid bin Walid karena cerita-cerita kemenangan perangnya benar-benar ini banget. Ngeri banget. Tapi pernah ditegur sekali sama Abu Bakar, soalnya dia meninggalkan pasukannya untuk pergi haji. Terus habis itu ya disuruh buat pergi ekspedisi ke daerah Syam ya. Habis dari Persia kok nggak salah. Terus ya udah dilibas lagi musuhnya. I'm in danger. The generals meeting up at the Battle of Yarmouk, Theodore. 150,000 men. Abu Ubaidah, we have a Khalid bin Al-Walid real. Let's see here. Terlihat normal jika begini daripada yang aslinya apa? Khalid Al-Qadisiyah Umar bin Khattab karena banyak pasukan yang jadi mengkultuskan Khalid. Oh, gitu.
Gue nggak tahu dah apakah di nerf gara-gara banyak yang mengkultuskan atau emang tanggung jawabnya diganti sama Sa'ad ya, Sa'ad bin Abdul Waqqas ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Karena emang nggak ini apa namanya kagak cocok kayak gue nggak tahu ada obrolan-obrolan belakangnya kayak gimana gitu, tapi emang tanggung jawabnya orang lain karena emang lebih mengerti dalam medan pertempuran di sana sebenarnya. Cuman ya gue sendiri pun bingung waktu baca ceritanya kekhalifahan Umar bin Khattab gitu. Kalau kita punya Khalid tapi emang diganti sama yang lain. Mungkin karena emang lebih cocok juga kan di medan pertempuran ya kayak gitu. Bro kita bawa banyak pasukan. Siapa Khalid bin Walid? Ya real. Ngeri banget itu Khalid bin Walid. Khalid, Hamzah, Umar itu ngeri-ngeri itu cuy. Dan kita harus inget ya kalau misalkan orang-orang yang selalu diagung-agungkan sebagai sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang memilih masuk Islam ketika mereka sudah beranjak dewasa. Bukan ketika dari lahir anjir. Lu bayangin. Jadi betapa mulianya orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk hijrah gitu ya dari agama lain ke Islam. Terus banyak banget pahalanya gara-gara itu ya, karena dari awal pun waktu pertama kali Islam turun Nabi Muhammad juga bahkan nggak tahu gitu ya nggak sih. Yang ngedetek kalau misalnya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir itu kan pendeta juga ya nggak sih. Pendeta di Mekah atau di Madinah gitu, gue lupa, Mekah ya kalau nggak salah. Iya Khalid dia Khalidisya. Ya jadi real agama itu pilihan bukan warisan. Ngeri emang. Maksudnya intinya itu kita jangan bangga hanya karena kita itu beragama Islam dari lahir gitu coy. Karena orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam itu justru memeluk agama Islam karena pilihan. Kayak gitu. Mereka sebelumnya bahkan udah ada yang pengen ngebunuh Nabi. Itu Umar bin Khattab tuh kayak gitu tuh. Mana Muhammad? Masih banyak lagi cuy. And that's amazing story man. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari orang yang justru memutuskan untuk masuk Islam ketika mereka sudah dewasa. Waktu gua kuliah ada banyak banget orang yang gua temuin yang pada akhir masuk Islam waktu mereka udah jadi orang dewasa. Dosen gue 2 orang itu ada yang masuk Islam tuh. Profesor Ahmad Bey, almarhum. Dia profesor ini ya, geofisika di Indonesia. Terus sama Profesor Tania Jun. Beliau itu profesor agrometeorologi. Pembahasannya tuh tentang cuaca dan juga pertanian. Itu mereka berdua tuh mualaf tuh. Dan bagaimana cara mereka memandang Islam tuh benar-benar keren banget sih. Orang-orang yang emang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf gitu pasti punya alasan yang kuat sampai pada akhirnya mereka benar-benar yakin kalau misalkan Islam itu jadi agamanya mereka. Kayak gitu. Atau yang baru kemarin tuh gue temuin di podcast Ustadz Felix lah misalkan. Lebih ngeri lagi tuh Ustadz Felix. Bahkan sampai beliau ini kan memperdalam sejarah-sejarah ini kan Konstantinopel ke daerah-daerah Madinah dan segala macam sampai tahu Utsmani gitu. Tapi sedihnya konflik fitnah di masa Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib. Iya, gue penasaran sebenarnya sampai situ. Kita kan udah sampai di Umar nih di readingnya. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat tuh udah hampir setengah nih. Di Umar kan masa kejayaan kan. Zaman-zaman orang-orang yang beragama Islam tuh bener-bener dikasih harta benda sampai zakat pun bingung mau dikasih kemana ya nggak sih? Karena emang ada pengaruh dari ganimah juga atau harta rampasan perang. Nah di Utsman sama di Ali nih, gue pengen tahu kayak gimana pada akhirnya masa kejayaan Islam tuh udah mulai pudar. Makanya jadi mau terbaik. Oke. Terkadang yang mualaf lebih soleh daripada yang lahir. Dan itu fakta anjir. Yang mualaf mungkin bisa lebih soleh dibanding yang lahir. Jangan sampai kita nge-gatekeep agama kita sendiri dengan yang mualaf gitu. Ada ya semoga sejarah maupun sejarah Islam nggak ada yang bahas perang salib. Pernah buka topik perang salib mereka menghindari. Oh gue nggak tahu ya.
Gue juga belum sampai pembahasan perang salib by the way. Perang salib itu Konstantinopel sama siapa sih tokoh yang paling ini itu terkenal itu? Yang sering diomongin sama Ustadz Felix itu. Oh, Muhammad Al-Fatih. Ya betul, Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya tuh perang ada banyak. Waktu zamannya Nabi Muhammad, waktu zamannya sahabat, waktu zamannya Al-Fatih dan segala macam tuh masih banyak sebenarnya. Dan perang-perang itu punya arti masing-masing. Ya, meskipun kita memiliki agama yang benar gitu, belum tentu kita bakal selalu menang dalam berperang. Soalnya ada juga yang namanya cobaan dan segala macam gitu. Jadi ya nggak akan selalu menang juga pada akhirnya. Tapi itu kan jadi hikmah dan juga pelajaran. Kayak gitu. Perang salib mah Salahuddin Al-Ayyubi bang. Oh beda. Oke, kalau di Islam ada Salahuddin Al-Ayyubi. Oh kalau misalnya yang penaklukan Konstantinopel ini kan Muhammad Al-Fatih kan tapi. Kalau misalnya Salahuddin itu ada di zaman Masehi berapa tuh? 640, 650. Muhammad Al-Fatih itu pembukaan. Oh pembukaan. Tahun perang salib itu ada di 9 chapter dari tahun 900. Oh 900. Jauh banget timeline-nya berarti ya 300 ya. Gue jadi ingat pas pertemuan Abu Jahal sama Felix pada saat masalah Konstantinopel masih lucu itu. Tapi perang salib ada 9 chapter. Menarik. Berarti masih jauh banget timeline-nya. Di kan gue timeline itu bakal nyampe di Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oh menarik. Right, lanjut. Rashid. Oh nih. Lihat normal jika begini daripada yang asli. Lo berempat bersendiri. Kalau cinta tak direstui, Dede bayi jadi solusi. Dede bayi jadi solusi. Masak. Ini memang chaos banget aja. Menggambarkan seberapa chaos situasi waduh itu. Warung makan buka di bulan puasa. Guru agama sungguh besar para berpuasa. Ini makan deh. Ini udah gue lihat aja nih memangnya. The hell. Hari pertama naik kapal Jakarta Mekah. Naik kapal? Oh masih ada ya Jakarta Mekah naik kapal ya? Sebulan gak sih? Ada saran buku nih bang, judulnya Jalan Politik Muhammad SAW mewujudkan daulah Rasul. Bagus juga buat bacaan diri kalau belum. Ntar kok musiknya udah kayak musik-musik Germans ya? Gue dibilangin, Subhanallah, terima kasih banyak men sarannya. Bentar, gue pengen tahu deh. Maps. Coba kalau misalkan naik kapal feri dari Indonesia, berarti kalau nggak dari Surabaya dari Priuk kan ya? Surabaya misalkan ke sini kah? Lewat sini. Perbatasan sini. Sini kah? Zet. Ya. Jalur kapal dunia. Rute jalan interactive maps. Ada ininya nggak sih? Ada visual ininya nggak sih? Coast of Somalia. Oh, marine traffic. Oke. Wow. Oh, yang putih ini laut ya?
Wih, kita bisa ngeliat men, ininya apaan? Tanker. KM Putra. Oh, yang biru nih KM. Oh. European Highway Cargo Vessel. Nih, para bajak laut Somalia ngerti website ini nggak ya? Jadi mereka bisa memantau ya. Eka Putra 1 jam, Position Reserve 7 jam yang lalu. Oh, ada delaynya coy. MSC Amira. Oh, jalurnya bisa. Oh, enggak. Justru jalurnya itu enggak ke sini ya, enggak lewat Samudra Hindia ya. Soalnya makin ke tengah-tengah lautan ini makin ngeri ya sih. Makin gak stabil. Tapi ada aja yang sini ya gak sih? Unspecific ship fishing. Ada yang mancing di sini sumpah. Siapa yang mancing di situ? Emang ada pulau di sini ya? Teritori Inggris. East Point. What the freak? Mancing kraken coy. Buset. Tapi ada aja ya. Ada aja loh tapi loh. Ini rumah? Oh, ini rumah anjay. Plan of map view. Wow. Iya, pasti nyari gua juga di sini. Mancing di kapal om, nyari buruan tuna mungkin, soalnya Jepun biasanya mancing di laut. Oh gitu. Iya biasanya. Oh berarti. Oh kalau misalnya dari marine traffic. Oke, jalurnya ke sini ya. Set. Oh lo jalur sini nih. Oke. Lo jalur situ atau lo jalur sini nih. Set. Ini biasanya buat ke Afrika. Kalau misalnya buat ke Mekah itu ke sini. Jadi biasanya oke. Berarti ke sini nih. Nih, berarti ke sini nih. Nih, ini jalur ini. Oke. Jalurnya gini berarti Z. Berarti jalurnya itu ngelewatin daerah Singapura nih. Singapura, Kuala Lumpur. Oke, terus habis di Aceh juga lalu lalang terus ke sini. Jadi kalau muter lewat atas waktu lebih singkat dibanding muter lewat tengah. Oke, I understand. Ya tapi gue seneng dah ngeliat peta-peta dan pulau-pulau terpencil di lautan-lautan kayak gini. Ini apa coba nih? Ada jerawat anjir. Saint Paul. Ini sama miliarder pasti diperjualbelikan ini. Ini apaan lagi satu nih? Anjay, ini apaan? Itu dek kapal kayaknya. Selat Perancis dan daratan Antartika. Montrose. Ada dong yang kesini gokil, ngeri banget. Ini apa nih? Alfred Fire. Lah, ada wilayah Perancis di sini. Sumpah, random banget. Marion Island. PTSD gua lama-kelamaan ngeliat kayak ginian. Mbak, lu ngapain hiking di sini, Mbak? Yang ngeri lagi sih Bang, ada bawa umur namanya umroh sambil sepedaan dan diundang ke teater pas buka Trans 7 pada Senin kemarin. Itu keluh ke saya pas di Cina, Gmaps di blok. Oh ya. Semua seru amat. Harus ganti yang lain ya berarti ya. Ada penguin. Ada penguin lucu banget, ada penguin. Wih, baik banget penguinnya coy. Men, orang yang moto ini benar-benar hidup dalam ini men, kebahagiaan men, gokil. Di Antartika juga pasti ada kan? Ada nih yang di sini itu kan. Ya, udah nggak SS banget sebenarnya Antartika di bagian pinggir-pinggiran ya.
Davis Station. Enggak, gue main PTSD yang bagian-bagian tengah-tengah pulau sini loh. Ini kan masih ada nih di Samudra Pasifik nih. Di Samudra Hindia jarang banget ada pulau-pulau, men. Teritori Inggris di Samudra Hindia. Ini kerjaannya apa namanya, Napoleon dan kawan-kawan nih pasti nih. Samudra Atlantik Selatan. Emblem of the Seven Seas. Jadi pengen lanjut lengkapin Khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah, Andalus, Bang. Dulu udah beres baca tapi jadi pengen ngulang. Gas. Ya. Kepulauan Georgia, Sandwich Cell. Anjay. Fisik harus kuat nih kalau misalnya kesini. Kerjaannya Columbus. Kalau dulu ada gelar haji Singapura, gara-gara dulu ada calon haji via laut yang nipu jamaah dengan telantarnya mereka. Iya, ada aja ya. Serem banget anjir yang kayak gitu. Baru tahu gue bahkan dari lu pada coy. Jawa itu India, Prancis aja masih ada 3 kawasan kalau nggak salah. Oke, kalau begitu. Karena sudah 1 jam lebih, sepertinya saya akan end stream. Terima kasih banyak udah nemenin sahur gue meskipun telat banget gitu. Gue live streamnya waktu udah selesai sahurnya. Thank you Om Ahmad, Om Firdaus, Petir Parkir, Perko Albase, Mr. Ucok, Andika, Espezan, Om Yajir dan kawan-kawan. Thank you banget, semangat buat puasanya hari ke-11 ini. Semoga lancar, semoga nggak mengganggu aktivitas dan semoga makin berkah. Amin. Kita ketemu lagi nanti kok kayak gitu. Terima kasih banget juga buat yang udah donate. Semoga makin banyak rezekinya, semoga bisa digantikan dengan berkali-kali lipat. Ketemu lagi nanti ya. Ya Edeng deh, nggak tahu dah. Gue pengen nyelesain ini anjir. Gengsing.